Dalam bayangan kita, sosok samurai selalu muncul sebagai pria bersenjata tajam, mengenakan baju besi, wajah tegas, dan gerakan cepat seperti angin. Namun ada sisi lain yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih dalam. Samurai sejati bukan hanya penebas musuh, ia juga penulis puisi. Ya, di Jepang kuno, samurai diajarkan bukan hanya cara bertarung, tapi juga cara merasakan. Mereka dilatih untuk memegang pedang dengan tangan yang sama yang mampu menulis haiku tentang gugurnya daun musim gugur. Konsep ini bukan kebetulan. Filsafat Bushido, kode kehormatan samurai, memandang bahwa kekuatan sejati tak hanya berasal dari otot atau senjata. Kekuatan sejati datang dari pengendalian diri, kepekaan, dan kedalaman batin. Samurai diajarkan bahwa membunuh dengan pedang adalah mudah, tapi memahami makna hidup dan kematian adalah seni tertinggi. Maka dari itu, menulis puisi bukan hanya hiburan, tapi latihan spiritual. Bayangkan seorang samurai duduk di bawah pohon pinus, menatap kabut pagi yang menggantung di atas danau. Di tangannya bukan katana, tapi kuas tinta. Ia menulis, angin musim gugur selembar daun jatuh diam, seperti nyawa hilang. Puisi seperti ini disebut haiku, bentuk puisi pendek yang mencerminkan keheningan, alam, dan kefanaan hidup. Karena dalam Zen, segalanya adalah sementara. Dan seorang samurai yang hidup di ambang kematian setiap hari, tahu itu lebih dari siapapun. Mereka bisa menebas musuh dalam sekejap, namun juga bisa menangis diam-diam di bawah pohon sakura yang kelopaknya jatuh satu persatu. Karena mereka tahu, kelopak itu pun akan mati esok hari. Seorang samurai bernama Miyamoto Musashi, petarung legendaris yang memenangkan lebih dari 60 duel, menghabiskan sisa hidupnya menulis buku filsafat dan melukis. Dalam tulisannya ia berkata, jalan pedang dan jalan pena keduanya harus seimbang, atau kamu akan kehilangan arah. Keseimbangan inilah yang menjadi inti kehidupan samurai. Antara api dan air, perang dan kedamaian, tegas dan lembut, hidup dan mati. Di zaman di mana kekuatan sering dianggap mutlak, samurai mengajarkan kita satu hal penting. Kepekaan bukan kelemahan, dan bahkan prajurit pun bisa menjadi seniman. Dalam dunia modern, kita diajak menjadi cepat, kuat, tangguh, tapi jarang diajak menjadi peka. Samurai dari masa lalu mengingatkan kita, jangan hanya belajar menyerang, belajarlah merasakan. Karena mereka yang hanya tahu cara memukul akan mudah dihancurkan oleh yang tahu kapan harus diam. Jadi, saat kamu mendengar kata samurai, jangan hanya bayangkan denting pedang. Bayangkan juga tinta yang mengalir pelan di atas kertas, mengukir kata-kata tentang kabut pagi, kesendirian, dan sakura yang gugur. Sebab di ujung pedang yang tajam selalu ada jiwa yang lembut, dan itulah yang membuat samurai bukan sekadar pejuang, tapi manusia seutuhnya.